Presenter, jumpa lagi di channel Vision. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing tutorial dan tips ya, bagaimana cara memenangkan sebuah kontes desain. Kenapa sih kok dia bisa menang? Padahal desainnya cuma simpel doang, tulisan doang misalkan. Nah, desain saya kan lebih keren dari dia. Desain saya ada ornamen-ornamennya, warnanya gradasi, logonya tebal, dan fontnya itu sophisticated misalkan. Nah, pasti ada dasarnya teman-teman. Bagaimana sebuah desain itu bisa memenangkan sebuah kontes. Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat di video ini. Selamat menonton. Oke teman-teman ya, di sini saya akan coba memberikan sharing tutorial ya, bagaimanakah cara memenangkan sebuah kontes desain ya. Oke. Nah, terutama kontes desain di luar negeri ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan coba mencontohkan kepada teman-teman beberapa contoh desain yang menang di desain hell ya. Nah, kenapa mereka itu bisa menang dan kenapa mereka bisa langsung dapat hadiah? Nah, pasti ada rahasianya di balik itu semua ya. Dan rahasianya akan saya bongkar di sini. Saya akan berikan kunci-kuncinya ya. Semoga teman-teman di sini bisa dapat ilmu baru ya dan dapat inspirasi baru agar bisa memenangkan kontes. Nah, di sini akan coba memberikan ya salah satu contoh dari kontes-kontes yang sudah dimenangkan oleh beberapa desainer teman-teman ya. Kita coba contohkan ya. Teman-teman buka saja designhell.com ya. Teman-teman nanti bisa cari inspirasi-inspirasi di sana. Kita di sini saya akan coba membuka desain-desain yang sudah menang ya. Kita coba klik pada explore ya. Kemudian kita menuju ke award contest. Award contest ini adalah kontes-kontes yang sudah dimenangkan atau kita coba klik ya. Nah, di sini teman-teman kita lihat, kita terus ke bawah. Nah, di sini pasti terdapat daftar-daftar pemenang dari kontes-kontes yang sudah diselenggarakan ya, teman-teman ya. Nah, kalau di Netherlands Design itu kayak desain winner lah. Nah, kalau di Design Hell ini hampir sama kayak di 99 ya. Tampilannya hampir sama dan tampilan-tampilan desainnya itu hampir sama, teman-teman. Nah, kan kalau di Design Hell ini tampilannya lebih wah lagi. Lebih wah daripada 99 Design. Kita misalkan coba lihat ya, kenapa desain itu bisa menang teman-teman ya. Kita bisa lihat, misalkan kita lihat logo ini nih lah, ini logonya sederhana banget nih, W dan O ya. Kita coba klik. Nah, di sini kan ada tulisan view kontes. Kita lihat kontesnya coba ya. Ini kontes apa namanya? Kita lihat dulu ya. Oh, ini kontes di bidang finansial dan accounting teman-teman ya. Jadi kita disuruh membuat logo tentang yang berhubungan dengan finansial dan accounting. Nah, kita lihat ini logo pemenangnya seperti ini doang teman-teman. Ada garis 2 membentuk kayak huruf V ya, dan di atasnya atau sampingnya ini ada huruf lingkaran dan ada tanda titik di tengah berwarna pink ini ya. Nah, ini kan simpel banget teman-teman, clear banget ya, clean banget, desainnya clean banget dan sangat simpel dan mudah diingat teman-teman. Nah, kita lihat di bawahnya, kenapa sih desain seperti ini tuh bisa menang? Kita coba lihat rahasianya ada di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah brief ya, design brief made it happen. Sebuah brief itu adalah yang membuat sebuah perubahan yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini, teman-teman fokus saja nih di sini nih. Sebenarnya teman-teman cuma perlu fokus di sini di visual brief. Nah, visual brief ini adalah yang mengarahkan kita ketika kita mendesain agar desain kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang contest holder ataupun sang CH ya. Nah, kita lihat di sini kontesnya cuma begini doang lah. Dia memberikan beberapa contoh desain yang sangat simpel. Contohnya kayak gini nih, Union Musco Architect. Ini kan desainnya kayak gini doang, cuman pakai apa nih, style outline ya, berwarna merah doang. Terus ada di sampingnya ada tulisan warna abu-abu ya, dan backgroundnya juga nggak terlalu rumit, backgroundnya nggak terlalu ngejreng ya. Dia cuma pakai background yang netral, background warna abu-abu muda ya ini ya. Kemudian di sampingnya juga ada nih, logonya simpel banget kayak gini, A pedal. Ini singkatan dari huruf A ya, A. Kemudian ada dibikin style-style modern ya, modern grafik ini. Kemudian yang di sampingnya juga ada nih, Globs Investment. Ini kan logo-logo bidang investasi semua ya, logo-logo bidang accounting. Ini logonya simpel-simpel doang. Nah, ini kita akan contohkan. Nah, yang kedua ini adalah color inspirasi atau inspirasi warna atau warna yang bisa dipakai ketika teman-teman ikut kontes. Nah, dia
mencontohkan, atau dia itu maunya warna-warna kayak gini nih, warna-warna cerah, warna biru ya, warna turquoise seperti ini ya. Nah, teman-teman cuma perlu fokus di situ, fokus di visual brief design. Teman-teman nggak perlu fokus yang namanya deskripsi, itu nggak perlu teman-teman. Kalau saya nggak perlu ya. Teman-teman cuma perlu fokus kepada visual brief, kemudian nama logonya apa, terus warnanya seperti apa. Sebenarnya warna ini sih nggak terlalu terpaku pada apa yang dimaui content holder, tapi kita bisa eksplorasi sendiri tentang warna-warna apa yang cocok dengan bidang perusahaannya. Misalkan kalau accounting dan finansial, berarti cocoknya warna biru. Nah, dia kan tepat sekali ya di sini ya. Dia mencontohkan warna biru dan warna turquoise. Kalau saya sih, kalau accounting ya atau finansial, warnanya itu warna biru teman-teman. Tapi di sini dia yang pemenangnya ini membuat warna lain selain warna yang dicontohkan di sini. Ya ini nggak apa-apa ya. Kalau misal cocok ya cocok aja teman-teman ya. Kalau misal saya udah klop dengan desainnya ya, dia pasti akan memilih kita sebagai pemenang. Jadi warna itu nggak terlalu terpaku banget ya. Yang perlu itu style desain yang perlu ditingkatkan teman-teman. Style desain itu ya kayak gini nih. Ini kak, style desainnya kan kebanyakan dia mencontohkan modern. Ya kita bikinnya harus desain yang modern juga, yang simpel juga. Karena dia mencontohkan desain-desain yang simpel ya. Jadi kita nggak perlu cari style lain kayak style klasik atau style yang rumit atau style yang apa atau yang export, itu nggak perlu. Teman-teman cuma perlu fokus di sini di visual brief, karena visual brief ini adalah yang mengarahkan kita membuat desain yang sesuai dengan harapan content holder teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah ini ya, yang kedua ini penting banget nih, yaitu style atribut. Style atribut itu kayak apa ya namanya, semacam arahan ya atau panduan buat kita agar desain kita itu terarah. Nah, style atribut ini seperti ini saya akan contohkan ya. Misalkan kita di sini desain kontes ya. Nah, misalkan saya pilih yang logo desain aja lah misalkan ya. Logo desain. Nah, misalkan saya pilih apa ya? Angle for Whips nih, misalkan seperti ini. Nah, ini visual brief di desain hal ini hampir sama seperti di 99 desain teman-teman ya. Pokoknya tampilan di desain hal ini tampilannya hampir sama teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Kita cukup melihat yang namanya style atribut. Nah, style atribut itu di bagian desain brief. Kita klik di sini desain brief. Nah, kita scroll ke bawah, pasti di sini akan ada style atribut. Nah, di sini teman-teman. Pokoknya teman-teman harus fokus di bagian sini juga. Oke. Selain yang tadi visual brief ya, teman-teman juga harus fokus di bagian ini nih. Ini ada style modern atau klasik ya. Teman-teman perlu contohnya kemana? Kalau klasik berarti dia pinginnya desain-desain yang klasik, agak klasik ya. Kemudian dia condong ke youthful atau mature, tapi dia contohnya ke mature, berarti teman-teman fokusnya di mature. Pokoknya teman-teman fokusnya di bagian yang ditarik ya. Kalau ditariknya ke kanan berarti dia ini misalkan feminim ya, feminim. Kalau misalkan ditariknya ke kanan atau kiri, berarti teman-teman fokusnya membuat desain yang stylenya misalkan ini luxurious atau loud atau simple ya. Tapi kalau tengah-tengah kayak gini, teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi. Teman-teman bebas berkreasi kalau barnya di tengah ya. Kalau barnya di tengah gini, teman-teman bebas berkreasi buat bikin logonya ya. Oke. Jadi teman-teman harus memperhatikan dua hal ya. Yang pertama itu adalah visual brief, yang kedua adalah style atribut. Dua itu aja teman-teman, dua aja yang teman-teman perlu fokuskan dan perlu teman-teman pelajari ya. Karena itu adalah fokus atau kunci utama kita bisa memenangkan sebuah kontes teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya tutorial dari saya. Semoga tutorial yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan tentang wawasan teman-teman tentang kontes, dan semoga teman-teman bisa cepat memenangkan kontes dan cepat dapat hadiahnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau request video apa, silakan sampaikan saja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab dan saya akan coba buatkan videonya sesuai dengan request teman-teman ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.